Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Nah, karena ini minggu ketiga, maka kita akan belajar suatu materi yang sangat penting, yang sejak dari dulu mempengaruhi dunia teologia, dunia kekristenan di dalam kehidupan orang-orang Kristen di dunia ini. Kita akan belajar satu materi yang sangat penting. Materinya adalah dispensasi teologia. Saudara, ketika kita berbicara tentang kata dispensasi, pasti yang terfikirkan oleh saudara adalah kemudahan. Oh ya, dia dapat dispensasi. Berarti pemikiran kita adalah, oh ya, dia dapat kemudahan. Jadi yang dimaksudkan dispensasi teologi di sini bukan berbicara tentang kemudahan, bukan berbicara tentang bahwa saudara diberikan fasilitas yang spesial, bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan dispensasi teologi adalah lebih kepada satu kata yang biasa kita kenal dengan nama oikonomia atau ekonomi, lebih kepada memanage atau mengatur. Nah, saudara yang terkasih, kalau tadi kita dalam ibadah kita hari ini ada yang namanya pemimpin pujian atau pemimpin ibadah, atau biasa kita sebut dengan nama PI. Nah, saudara lihat, jalannya ibadah itu diatur oleh pemimpin ibadah. Pembukaan lagunya dia yang atur, berapa menit durasi waktunya, habis lagu pembukaan, kemudian setelah lagu pembukaan dia akan membawa kita, akan mengatur ibadah ini sesuai dengan waktunya. Habis itu dia akan doa pembukaan. Habis doa pembukaan tadi kita lihat pemimpin pujian memberikan pengaturan lagi. Habis doa pembukaan ada kesaksian, diatur lagi sesuai dengan waktunya. Setelah itu habis kesaksian, kemudian saya diatur oleh pemimpin ibadah untuk datang ke atas mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Habis saya khotbah sebentar, mungkin pemimpin ibadah akan mengatur lagi persembahan, kemudian doa syafaat, dan kemudian penutup. Jadi kalau saya mau mengatakan dispensasi teologia bukan berbicara tentang kemudahan, tetapi lebih kepada bagaimana mengatur sesuai dengan aturan dan sesuai dengan waktunya. Jadi ketika kita berbicara tentang dispensasi teologia, maka kita akan, sekali lagi, maka kita akan belajar bagaimana cara Tuhan, sekali lagi, bagaimana cara Tuhan mengatur kehidupan manusia sejak kali pertama Tuhan menciptakan manusia sampai di akhir zaman. Tentu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika berbicara Tuhan yang mengatur kehidupan manusia, Tuhan tidak sembarangan ketika mengatur kehidupan manusia. Tentu ketika Tuhan mengatur, ada beberapa poin penting yang harus kita pelajari. Setiap waktu Tuhan akan memilih tokohnya atau pribadi yang Tuhan pakai di dalam setiap dispensasi. Kemudian dalam pengaturannya juga pasti ada aturan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, Tuhan mengatur juga ketika manusia gagal. Manusia gagal mengikuti aturan yang Tuhan berikan. Kemudian kalau gagal, maka Tuhan sebagai pribadi yang mengatur, maka Tuhan akan mendisiplin kehidupan manusia yang gagal, dan kemudian Tuhan akan memberikan jalan keselamatan dari kegagalan itu. Jadi saudara, tapi ketika mengatur semuanya ini tidak akan terlepas dari yang namanya waktu atau zaman. Nah, sekarang kita lihat. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali Alkitab diserang oleh orang-orang yang tidak belajar firman Tuhan. Terkadang Alkitab seringkali diserang oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus dengan mengatakan, wah, Alkitabmu penuh dengan pertentangan. Alkitabmu penuh dengan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Benarkah Alkitab saling bertentangan? Tidak. Alkitab tidak bertentangan.
dan saudara tidak punya kewajiban untuk membela Alkitab, karena Alkitab mampu membela dirinya sendiri. Kita tidak perlu membela Tuhan, karena memang Tuhan Maha Kuasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Alkitab. Contoh misalkan, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-29. Perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan. Kita akan berbicara contoh saja satu hal tentang peraturan dalam Alkitab. Misalkan kita ambil contoh aturan tentang makanan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, manusia diperintahkan oleh Tuhan hanya memakan sayuran dan buah-buahan yang berbiji. Di Taman Eden Allah belum perintahkan manusia makan daging. Tidak ada manusia berpikir, manusia tahu, manusia menginginkan makan daging. Nggak ada. Karena pada waktu itu Kejadian 1 ayat 29, Tuhan hanya memerintahkan manusia untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke? Kita lihat dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 dan 4. Perhatikan, ada perubahan ekstrim di dalam ketika Tuhan mengatur kehidupan manusia berbicara tentang makanan. Yang tadinya seperti vegetarian, hanya makan buah-buahan dan sayur-sayuran, tapi di dalam Kejadian 9 ayat 3 dan 4 ada perubahan yang sangat ekstrim, di mana Tuhan memerintahkan manusia makan segala yang bergerak, tapi harus hidup. Karena banyak benda mati yang bisa digerakkan tapi nggak bisa hidup, jangan dimakan ya. Segala yang bergerak dan hidup boleh dimakan semuanya. Kata segala semua, tapi tidak boleh makan darahnya. Jadi kalau saat itu Nuh mau makan daging, maka darahnya harus dicuci bersih-bersih, harus dicurahkan darahnya agar dagingnya tidak bercampur darah. Karena ada, kalau hari ini ada makanan-makanan di daerah Minahasa Pak ya, biasanya tinurangsa itu masih dicampur dengan darah ya, di daerah beberapa tempat dan sebagainya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat lagi di dalam Imamat pasal 11, satu pasal, kita nggak perlu baca semuanya, maka Imamat pasal 11 itu berbicara tentang makanan haram dan halal. Haram tidak boleh dimakan, halal boleh dimakan. Saudara lihat, kalau kita melihat sudah 3 peraturan, yang ini hanya makan sayur-sayuran dan buah-buahan, yang ini boleh makan semua binatang, tapi jangan makan darahnya, yang ini ada pemisahan. Ada yang tidak boleh dimakan, ada yang boleh dimakan. Kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul 15 ayat 20 berkata begini, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik. Perhatikan, Kisah Rasul 15 ayat 20, ada binatang yang tidak boleh dimakan. Pertama, tidak boleh dimakan kalau daging itu dipersembahkan kepada berhala. Tidak boleh dimakan. Kemudian tidak boleh dimakan juga dikatakan di situ ayat 20, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik ya, harus disembelih. Tidak boleh mati tercekik. Misalkan ada piara sapi, kemudian diikat di kebun, kemudian sapinya terlingkar, lehernya terlingkar, mati lemas, itu nggak boleh dimakan ya. Atau binatang yang ditoki atau digetok kepalanya, tok, itu juga nggak boleh dimakan ya. Jadi kalau mau potong RW, masak daging anjing, harus disembelih kalau zaman itu. Oke, kita lihat 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5. 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5 berkata begini, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa.
Yang kelima, peraturan tentang makanan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5 mengatakan semua, tidak ada yang haram, boleh dimakan. Semua bisa dimakan. Tidak ada yang haram, tapi tidak semua berguna. Boleh Pak Igo, tidak ada yang haram. Akan menjadi haram kalau ayat Alkitab dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5 berkata, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi makanan akan menjadi haram kalau tidak mengucap syukur dan makan tidak berdoa, ya. Jadi kalau seandainya Pak Igo makan kemudian lupa berdoa, harus mengucap syukur. Nah, jadi saudara yang terkasih, lihat, kalau kita tidak belajar dispensasi teologia, melihat bagaimana cara Allah mengatur kehidupan manusia, disesuaikan dengan zamannya, disesuaikan dengan waktunya, maka kita akan kebingungan untuk melihat baru satu aturan tentang makanan. Ada yang mengajarkan begini, semua peraturan di dalam Alkitab harus diikuti. Semua aturan di dalam Alkitab tidak boleh tidak diikuti. Sekarang saudara, kalau seandainya kita mengajarkan bahwa saya mengajarkan semua peraturan dalam Alkitab harus diikuti, sekarang Anda mau bagaimana dengan aturan ini? Anda mau pilih yang mana? Kalau saya mengatakan saya mau makan semuanya Pak, karena saya semua suka saya makan daging, tapi akan berbenturan dengan aturan jangan makan yang haram. Sebab ada haram, ada halal. Pak, saya mau ikut aturan yang Imamat pasal 11. Saya tidak mau makan yang haram, saya mau makan yang halal. Tapi akan berbenturan dengan semua bisa dimakan, asal mengucap syukur dan berdoa. Pak, saya cuma suka yang di sini, suka yang di sini. Saudara lihat, ini bukan berbicara saudara suka atau tidak suka. Alkitab bukan bertentangan. Ini bukan sesuatu pertentangan, tetapi saya mau mengatakan bahwa ini aturan-aturan ini adalah perbedaan. Kenapa menjadi berbeda? Karena setiap aturan punya tempatnya masing-masing di dalam setiap zaman. Itulah yang kita akan pelajari, bahwa di dalam Alkitab ada 7 dispensasi, atau saya sederhanakan walaupun ini tidak menjawab semua hal tentang dispensasi, atau bisa saya katakan ada 7 zaman. Cara Allah mengatur kehidupan manusia tidak akan bertentangan kalau disesuaikan dengan zamannya atau cara Allah mengatur. Contoh misalkan, saya kasih contoh begini. Dulu pada zaman Belanda, sebelum tahun 45 sebelum Indonesia merdeka, maka negara ini diatur oleh peraturan pemerintahan Belanda. Tetapi setelah negara ini merdeka, maka negara ini punya undang-undang sendiri, aturannya sendiri, disesuaikan dengan zamannya, sehingga aturan yang sudah tidak berlaku tidak bisa lagi ditempatkan hari ini. Bahkan saya membaca bahwa KUHP pun sekarang sudah diamandemen. Kemudian ketika KUHP yang baru diterapkan, maka KUHP yang lama tidak bisa diberlakukan hari ini. Saudara, aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab, kita harus memahaminya dengan persis bagian mana aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan dispensasinya. Biasanya kalau orang dispensasi menyebut harus memotong dengan tepat, rightly dividing. Jadi kalau ini kue ulang tahun, kue apa namanya? Cake, maka saudara harus memotong dengan tepat. Kalau boleh dikatakan cake ini terbagi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau cake ini sempurna bulat, maka kita akan membagi 7. Atau bisa katakan membagi dengan tepat ada 7 zaman. Oke, kita akan lihat zaman-zaman itu atau dispensasi itu. Mari kita lihat saudara. Ada 7 zaman atau ada 7 dispensasi. Pokoknya seluruh orang Kristen pasti orang dispensasi. Betul Pak Bob? Karena yang tidak suka dispensasi pun membagi Alkitab menjadi 2 bagian. Perjanjian lama dan perjanjian
paru. Pokoknya kalau membagi udah pasti dispensasi. Ada orang-orang yang menentang dispensasi, mereka pun membagi Alkitab. Ada yang 3 zaman, ada yang 4 zaman, ada yang 2 zaman. Itu berarti orang dispensasi. Ya enggak? Karena ajaran dispensasi juga banyak yang menentang, tetapi mereka sendiri juga orang dispensasi. Ya, kalau seandainya kemarin saya mengajar kepada jemaat waktu ibadah keluarga bahwa Alkitab terbagi 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah merupakan cerita nubuatan tentang Yesus. Perjanjian Baru penggenapan tentang Yesus. Membagi 2 saja itu sudah dispensasi. Nah, kalau gereja Alkitab Anugerah ada 7 yang dibagi di dalam Alkitab. Pertama, namanya dispensasi atau zaman kesucian. Yang kedua, dispensasi atau zaman keinsafan, atau biasa disebut dengan nama hati nurani. Yang ketiga, dispensasi atau zaman pemerintahan manusia. Yang keempat, dispensasi atau zaman perjanjian, atau biasa disebut dengan zaman bapak-bapak patriark orang Israel. Yang kelima, zaman hukum Taurat. Yang keenam, kita ada di sini di dispensasi atau zaman kasih karunia. Kasih karunia atau anugerah. Yang ketujuh, yang terakhir nanti di akhir zaman, namanya zaman kerajaan. Oke, jadi ada 7. Ada dispensasi kesucian, ada dispensasi keinsyafan atau hati nurani, ada dispensasi atau zaman pemerintahan manusia, ada dispensasi atau zaman perjanjian, hukum Taurat, kasih karunia atau anugerah dan kerajaan. Perhatikan, Alkitab tidak bertentangan dalam peraturan-peraturan yang ada di dalam Alkitab. Karena setiap dispensasi, setiap zaman Allah mengatur dengan peraturannya masing-masing. Tadi seperti kamu hanya makan dalam Kejadian 1 ayat 29, kamu diperintahkan hanya makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu ada di dalam dispensasi kesucian. Sekali lagi, tadi ketika saudara membaca, saya sajikan bahwa manusia diperintahkan hanya makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berbiji. Itu adalah aturan yang ada di dispensasi kesucian. Jadi waktu manusia hidup di zaman ini, manusia nggak tahu kalau babi itu enak dimakan. Zaman ini nggak lihat, mereka waktu lihat babi hutan lewat, Adam dan Hawa di Taman Eden, ada babi hutan lewat, set, mereka mah biasa aja, nyantai. Loh ya, sekarang kalau seandainya lewat di muka kita ada babi hutan, apa yang terjadi? Satu kampung ngejar, bener nggak? Karena boleh dimakan, ada aturannya. Tadi ada aturan, kamu boleh makan semua daging yang hidup, yang bergerak, tapi tidak boleh makan darahnya. Itu ada di dispensasi atau zaman pemerintahan manusia. Ada di sini yang saya bulat. Kemudian kita masuk lagi tadi di dalam Imamat pasal 11 dan Kisah Rasul 15 tentang makanan haram dan halal. Haram tidak boleh dimakan, halal boleh dimakan. Haram seperti kalau ikan, dia hidup tapi ikan tidak bersisik seperti belut, itu nggak boleh dimakan, itu haram. Daging binatang, dia memamah biak dan dia berkuku belah, boleh dimakan. Tapi Pak, babi kan berkuku belah, tapi dia tidak memamah biak, itu haram. Ya, jadi ada yang haram dan ada yang halal. Itu aturan makanan di zaman hukum Taurat. Ada di waktu hukum Taurat. Jadi waktu manusia diatur oleh Tuhan dalam zaman hukum Taurat, ya memang nggak boleh makan babi, nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging anjing. Kenapa anjing tidak boleh dimakan? Karena bercakar, ya, tidak berkuku belah. Oke, lanjut.
Kemudian kita lihat lagi tadi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5, semua tidak ada yang haram, bisa dimakan, tapi tidak semuanya berguna. Kalau saudara tanya sama saya makan daging penyu enggak? Penyu boleh dimakan, itu tidak haram, halal, tapi saya tidak akan makan daging penyu. Kenapa? 1, tidak berguna bagi saya. 2, itu binatang yang dilindungi. Tak boleh anak Tuhan makan daging penyu. Apa kalau orang sini bilang tuturuga? Nggak boleh. Saya tidak akan makan daging itu. Waktu itu satu saat saya diundang sebuah acara, saya pimpin KKR dan seminar. Saya lihat kasihan sekali penyunya dibalikkan begini. Sepanjang malam. Saya ingin sekali Pak Bob, malam-malam saya jalan pelan-pelan. Saya mau balik itu penyu itu supaya dia lari. Tapi kan jadi perkara kalau seandainya. Tapi saya bilang saya nggak makan daging penyu karena ini binatang yang dilindungi. Saya bilang sama jemaat di Lokait, tidak boleh makan kuskus, itu binatang dilindungi. Tidak boleh makan burung rangkong, itu dilindungi. Tidak boleh makan anoa, itu dilindungi. Anak Tuhan harus terlibat di dalam kelestarian alam. Bukan cuma atur leher. Amsal bilang taruh pisau di lehermu. Ya, tapi saya tidak mau makan, walaupun itu tidak haram. Nah, itu makanan semuanya halal, tapi tidak semuanya berguna. Tapi makan harus berdoa dan mengucap syukur. Itu ada di zaman kita hari ini, di dalam zaman masa kasih karunia. Saudara, kalau seandainya kita melihat bagian ini, bahwa aturan-aturan yang tadinya kelihatan bertentangan, maka kita akan melihat bahwa ternyata Alkitab tidak bertentangan. Tapi ada perbedaan-perbedaan aturan karena Allah mengatur kehidupan manusia, Allah memanage kehidupan manusia disesuaikan dalam zamannya masing-masing. Nah, saudara, di dalam mempelajari dispensasi, kita perlu mengetahui bahwa di dalam setiap aturan dispensasi, tadi saya baca lagi buku Charles Ryrie mengenai tentang dispensasi, dan ternyata dia juga mengajarkan bahwa di dalam setiap dispensasi selalu saja ada tokoh yang di sini, tokoh di kesucian, tokoh yang dipilih oleh Allah di keinsyafan, pemerintahan manusia, perjanjian, hukum Taurat, kasih karunia, dan kerajaan. Ada tokoh-tokoh yang dipilih. Tokoh-tokoh ini bukan menggantikan posisi Tuhan, tidak, tetapi dijadikan sebagai hamba untuk menyalurkan peraturan yang Tuhan berikan. Di dalam setiap zaman ada tokohnya. Di dalam setiap zaman ada aturan yang Allah berikan. Contoh tadi tentang makanan, ada aturan makanan tentang vegetarian, ada aturan makanan boleh makan semua daging tapi tidak boleh makan daging darahnya. Ada aturan bahwa ada haram dan halal, itu di hukum Taurat. Kita hari ini boleh makan semuanya tapi tidak semuanya berguna. Jadi disesuaikan dengan aturan. Setiap dispensasi atau zaman selalu saja manusia gagal di dalam mengikuti aturan. Kalau mereka gagal, maka Tuhan akan mendisiplin atau menghukum, dan Tuhan memberikan jalan keselamatan. Saudara, saya akan memberikan sedikit gambaran secara umum mengenai 7 dispensasi ini. Perhatikan, kalau saudara lihat di sini, maka kita akan lihat pertama, dispensasi kesucian. Kedua, keinsyafan, pemerintahan manusia dan perjanjian. Lanjut, dispensasi kesucian dimulai peristiwanya terjadi dari sejak manusia diciptakan. Jadi zaman kesucian dimulai sejak manusia diciptakan sampai Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kemudian Allah mengusir mereka dari Taman Eden sebagai bentuk pendisiplinan, penghukuman manusia atas kegagalan mereka untuk mengikuti aturan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka zaman kesucian atau dispensasi kesucian berakhir. Masuklah dispensasi yang baru, namanya keinsyafan. Dinamakan keinsyafan karena manusia dipimpin oleh hati nuraninya. Diawali dengan diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden sampai peristiwa air bah.
Jadi kalau saya kasih gambaran kayak gini, sederhananya begini saudara, masa kesucian diawali ketika Allah menciptakan manusia dan menaruh mereka di Taman Eden. Berakhir, dispensasi kesucian berakhir ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Setelah mereka diusir dari Taman Eden karena mereka jatuh dalam dosa, Allah memulai satu peraturan atau satu dispensasi yang baru, zaman yang baru, namanya keinsyafan. Zaman keinsyafan atau dispensasi keinsyafan dimulai sejak manusia diusir dari Taman Eden, diusir sampai peristiwa air bah. Itu zaman keinsyafan. Oke, nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian setelah air bah surut, Nuh dan keluarganya keluar, 3 anaknya dan 3 anak mantunya. Mereka keluar dan Nuh membuat mezbah persembahan, korban persembahan. Dimulailah dispensasi pemerintahan manusia sejak Nuh keluar dari Bahtera, keluar. Sampai kapan? Dispensasi pemerintahan manusia berakhir peristiwa di Menara Babel. Menara Babel. Ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Semuanya karena pemberontakan berakhir dispensasi. Di sini pemberontakan dengan makan buah pohon dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Di sini dispensasi yang kedua, zaman yang kedua, manusia melakukan pemberontakan besar-besaran di bumi. Sampai di dalam Kejadian pasal 6 Tuhan mengatakan manusia sangat jahat. Di dispensasi pemerintahan manusia yang ketiga diakhiri dengan kembali manusia melakukan pemberontakan dalam peristiwa Menara Babel. Kemudian Tuhan menyerahkan manusia ke seluruh bumi dengan mengacaukan bahasa. Setelah itu berakhirlah dispensasi pemerintahan manusia, masuk di dalam dispensasi perjanjian. Dispensasi perjanjian atau zaman perjanjian dimulai sejak, sekali lagi, dimulai sejak dipilihnya Abraham. Dan kemudian diakhiri dengan pada waktu orang Israel. Sekali lagi, pada waktu orang Israel dibudak, menjadi budak di tanah Mesir selama 400 tahun. Itu adalah dispensasi perjanjian. Nah, masuk di dalam dispensasi yang kelima, yaitu hukum Taurat. Ini yang menarik. Sejak kapan hukum Taurat dimulai? Sejak ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dibelahnya Laut Teberau, dan Musa mendapatkan 2 loh batu, 10 perintah Allah. Disitulah dimulainya hukum Taurat. Sekali lagi, hukum Taurat didasari atas, nanti kita akan belajar, setiap minggu belajar terus. Ini baru pembukaan. Nanti minggu berikutnya kita belajar lagi, minggu depan kita belajar lanjut setiap dispensasi per zamannya. Jadi kalau nggak datang rugi. Kenapa? Karena ini bagaikan sinetron, cerita film yang bersambung berepisode-episode. Loh ya, saya heran. Anak Tuhan nonton film Korea, bela-belain duduk di atas, di muka televisi, nonton film Korea seri, berjam-jam, boleh sampai malam-malam. Ya enggak? Berjam-jam duduk gitu. Nonton film Korea, biar matanya udah mulai tertutup. Pakai batang korek api, taruh di sini. Dia terbuka terus. Loh ya, kalau belajar Alkitab, seri Alkitab kok nggak mau gitu loh. Itu kan luar biasa hebatnya. Jadi kita sudah atur, kalau hari Minggu kita belajar dispensasi seperti ini. Kalau ibadah keluarga, kita belajar sejarah Alkitab dari sebelum penciptaan sampai di akhir zaman. Ya, kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab dan sebagainya. Jadi kalau tidak ikut ibadah keluarga rugi, tidak ikut ibadah minggu juga rugi. Ya. Nah, perhatikan. Hukum Taurat itu didasari atas 10 perintah Allah. Makanya salah satu di dalam perintah Allah ada yang dikatakan kuduskanlah hari Sabat, ibadah pada hari Sabat. Kenapa kita tidak ibadah pada hari Sabat? Karena kita tidak lagi dihukum Taurat. Karena kita ada di bawah kasih karunia. Oke.
Ada yang bertanya, Pak, berarti kalau sekarang hukum Taurat sudah dihentikan, apakah kita masih bisa membunuh? Apakah kita bisa mencuri? Apakah kita bisa membenci? Ya nggak boleh. Karena ada aturan di dalam kasih karunia, tidak boleh membunuh, tidak boleh membenci, tidak boleh mencuri. Hukumnya kasih. Ya kalau membunuh nggak kasih, bener nggak? Itu di dalam kasih karunia. Dari 10 perintah Allah ini, kemudian hukum Taurat dikembangkan menjadi 613 aturan. Salah satu yang dikembangkan dalam hukum Taurat dalam 613 tentang hari Sabat, kalau ada orang yang bekerja pada hari Sabat, kalau ada orang yang menyalakan api pada hari Sabat, maka hukumnya adalah mati. Tapi banyak orang-orang yang menerapkan hukum Sabat, hukum Taurat, jemaatnya kerja nyalakan api nggak dibunuh. Karena aturannya begitu, hukum Taurat nggak boleh pilih-pilih. Karena cara melakukan hukum Taurat itu, kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 10. Yakobus pasal 2 ayat 10 adalah cara melakukan hukum Taurat. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, sekali lagi, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, di atasnya diceritakan tentang hukum Taurat, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau mau ikut aturan hukum Taurat, maka 613 aturan ini nggak boleh ada yang dihilangkan. Kalau saudara mau terapkan hukum Taurat, semuanya nggak boleh sepanggal-sepanggal. Oh ya, ini hukum Allah, ini hukum manusia. Nggak ada cerita seperti itu. Harus semuanya. Tapi hukum Taurat, kali lagi, dipending hari ini, karena kita sekarang masuk di dalam masa kasih karunia. Sejak kapan masa kasih karunia? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa kasih karunia dimulai sejak Kisah Rasul. Sekali lagi, Kisah Rasul 9 atau pasal 13, ketika Paulus diangkat atau dipilih atau dia bertobat, dimulailah dispensasi kasih karunia, berakhir pada waktu peristiwa rapture atau kebangkitan tubuh Kristus dan terangkatnya orang-orang percaya untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Setelah itu, saudara yang terkasih, setelah itu di antara, perhatikan, di antara kasih karunia dengan program kerajaan ada satu session di sini, yaitu diselingi dengan masa antikristus selama 7 tahun. Masa antikristus inilah maka hukum Taurat yang dipending di sini dimulai kembali. Kenapa? Karena akan dibangun lagi bait Allah, korban persembahan akan dilakukan lagi, dan aturan-aturan Taurat akan dijalankan lagi. Nah, kemudian masa antikris, ingat, anak Tuhan tidak mengalami masa antikristus 7 tahun ini. Kenapa? Karena di akhir masa kasih karunia kita akan mengalami kebangkitan dan kita akan diangkat menuju bertemu dengan Tuhan di angkasa, dan kemudian kita ke sorga. Kemudian setelah masa antikristus diakhiri dengan, sekali lagi, masa antikristus diakhiri dengan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mengadakan perang Harmagedon. Itu akhir daripada masa antikristus. Setelah berakhir, iblis ditangkap, setan-setan ditangkap. Yang saya sudah jelaskan siapa setan, ingat, tidak ada di dalam Alkitab mengajarkan kalau setan itu gundruwo, pocong, tuyul, bukan, nggak ada yang kayak gitu. Anak saya kemarin katanya, oh ya namanya juga anak-anak. Atau ada orang bilang begini, saya lihat ada bayangan hitam-hitam jalan dan sebagainya. Gak ada. Setan gak ada model kayak gitu, itu bohong. Setan yang seperti yang saya sudah jelaskan, setan itu adalah para malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Malaikat itu bukan tuyul, malaikat itu bukan genderuwo, malaikat itu penuh dengan kemuliaan. Kalau saudara percaya seperti itu hanya tipu muslihat si malaikat-malaikat yang seperti itu. Nggak ada. Buktikan sama saya kalau di dalam Alkitab ada setan dalam bentuk tuyul, genderuwo dan sebagainya. Nggak ada. Tuhan nggak pernah ciptakan tuyul. Tuhan tidak pernah ciptakan genderuwo. Tuhan tidak pernah ciptakan pocong. Coba buktikan sama saya dalam Alkitab kalau ada setan-setan kayak gitu. Itu kebohongan setan.
Saudara, kalau saudara seperti yang saya jelaskan di video YouTube saya mengenai tentang asal-usul setan, setan itu adalah Lucifer yang memberontak kepada Tuhan di sorga sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sepertiga dari malaikat yang ada di sorga itu dalam kitab Wahyu dikatakan mereka memberontak kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menangkap mereka, mengusir mereka di bumi, mendiri kerajaannya di angkasa. Jadi roh-roh jahat, roh-roh setan itu bukan dalam manifestasi-manifestasi seperti itu. Setan itu adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Lucifer jangan dibayangkan menakutkan, enggak. Dia malaikat yang terang, luar biasa. Walaupun mereka bisa merubah diri mereka, tapi bukan begitu modelnya. Dan orang mati tidak pernah jadi setan. Gak ada orang mati jadi setan. Orang mati dalam 2 Korintus 5 ayat 8 mengatakan, yang percaya beralih dari tubuh ini dan kepada Bapa di sorga. Yang tidak percaya beralih dari tubuh ini ke Hades. Gak ada cerita gentayangan, gak ada. Tapi setan-setan ini punya power, punya kekuatan yang dahsyat. Tipu muslihatnya luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kalau saudara melihat misalkan kalau gambar di internet, misalkan setan digambari tentang makhluk merah, badannya merah, pakai trisula, ekornya ada apa? Tanda panah. Enggak gitu gambaran setan, enggak kayak gitu. Tinggalkan gambaran konyol seperti itu. Itu hanya dulu pada waktu gereja-gereja reform kemudian mengubah dari Katolik, dan kemudian mereka mau menjelaskan tentang Alkitab dalam bentuk drama. Karena tidak ada gambaran tentang setan, maka pakailah budaya Eropa pada waktu itu. Orang-orang yang belum percaya Alkitab menceritakan kalau setan itu makhluk merah, badannya merah, pakai tanduk, pegang trisula, kemudian ekornya seperti itu. Cuma gambaran menceritakan, tapi keterusan pada akhirnya, saudara. Nah, di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini, nanti akan ada kerajaan 1000 tahun damai. Iblis, setan semuanya ditangkap, dipenjarakan di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Makanya bumi dikatakan 1000 tahun damai karena nggak ada setan. Setelah itu barulah di akhir segala sesuatunya Tuhan menciptakan bumi yang baru, langit dan yang baru, dan Yerusalem baru turun dari sorga. Jadi saudara yang terkasih, ini baru sekelumit, ini baru pembukaan. Ini baru saja kita melihat pembukaan dari pelajaran dispensasi. Minggu-minggu depan kita akan belajar satu persatu apa itu dispensasi kesucian, apa itu keinsafan, pemerintahan manusia, perjanjian, hukum Taurat, kasih karunia, dan kerajaan. Kita akan kupas satu persatu setiap minggunya. Oleh karena itu, saudara rugi kalau nggak datang belajar firman Tuhan. Saya berharap dengan belajar begini, kita belajar dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya kita akan pelajari supaya saudara tahu. Nah, kalau saudara mau lihat gambarnya, dispensasi ada di belakang saudara, gambar yang besar itu, itulah pelajaran dispensasi yang kita pelajari. Biarlah firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita dan memberikan semangat untuk terus belajar dan belajar dan belajar firman Tuhan. Kita harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Amin.